Assalamualaikum Bro Dances, kembali lagi bersama ID Tech Review. Saat ini kita akan membandingkan Vivo V20 dengan Redmi Note 9 Pro. Kedua HP ini menggunakan SoC yang sama, yaitu Qualcomm Snapdragon 720G. Chipset ini dirilis pada Januari 2020 dengan menggunakan fabrikasi 8 nanometer dan memiliki 8 core. Chipset yang sudah terkenal kencang untuk game. Redmi Note 9 Pro dirilis bulan Juni 2020 dengan harganya sekarang 3,5 jutaan untuk RAM 8GB dan storage 128GB dan 3 jutaan untuk RAM 6GB dan storage 64GB. Sedangkan Vivo V20 dirilis bulan November 2020 dengan harga 4,9 jutaan. Bagi Bro Dances yang langsung kasih hashtag mending saat tahu harga V20 lebih mahal dibanding Redmi Note 9 Pro, harus tonton video ini sampai habis. Biar kita buktikan apakah kedua HP ini memiliki performa yang sama dan handal dan memiliki fitur yang unik lainnya. Disclaimer, hasil perbandingan performa kedua HP ini bersifat independen dan tanpa sponsor dari siapapun. Yang kedua, untuk mempermudah penyampaian, saya akan menyingkat Redmi Note 9 Pro menjadi 9 Pro dan Vivo V20 menjadi V20. Oke, langsung saja kita simak, tapi sebelumnya subscribe, like, dan klik lonceng dulu untuk tahun baru yang lebih indah. Oke, kita mulai layarnya dulu. Kedua HP ini memiliki layar dengan resolusi Full HD, refresh rate 60Hz, ukuran layar yang mirip yaitu 6,67 inch untuk 9 Pro dan 6,43 inch untuk V20 dengan pixel density berkisar 400 dpi. Yang berbeda di sini adalah jenis layar yang digunakannya. V20 menggunakan AMOLED, sedangkan 9 Pro menggunakan IPS. Mari kita bandingkan kecerahan kedua HP ini di dalam dan di luar ruangan. Oke, kita akan menggunakan tingkat kecerahan 50% dan memaksimalkan fungsi layarnya. Untuk V20 kita pilih brightness-nya udah 50% ya, lalu juga screen color-nya juga kita pilih yang bright. Sedangkan untuk 9 Pro kita pilih brightness-nya sudah 50% dan juga sunlight mode kita aktifkan. Oke, lanjut ke pengujian screen test-nya. Di sini kita menggunakan screen test Pro. Kita coba dulu untuk screen test. Warna merahnya seperti ini, hijaunya seperti ini, biru, kuning. Nah, ini putih ya. Nah, ini abu-abu dan hitam. Oke, ini warna-warni. Oke, lanjut ke grayscale-nya. Ya, kita lihat. Oke, seperti ini. Ya, oke. Lalu juga kita masuk ke saturation test. Nah, ini saturation testnya. Kita lihat. Oke. Lalu juga kita masuk ke mode screen white balance. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita nonton video 4K ya. Kita lihat hasilnya. Oke, gimana? Sudah terlihat perbedaannya? Nah, gimana hasilnya? Sekarang sudah tahu perbedaan kualitas IPS dengan AMOLED kan? Bro Dances lebih suka layar yang mana?
9 Pro atau V20. Oke, selanjutnya kita lihat bentuk fisiknya. Secara keseluruhan, 9 Pro lebih besar dan berat dengan dimensi sisi panjang 165,7 mm, sisi lebar 76,88 mm, tebal 8,8 mm, dan berat 209 gram. Sedangkan V20 memiliki dimensi sisi panjang 161 mm, lebar 74,2 mm, dan tebal 7,38 mm dengan berat hanya 171 gram. Keduanya menggunakan RAM 8 GB dan storage 128 GB. Namun 9 Pro juga mempunyai varian lain yaitu RAM 6 GB dan storage 64 GB. 9 Pro menggunakan material Corning Gorilla Glass 5 untuk back cover dan plastik untuk framenya. Sedangkan V20 menggunakan EG Matte Glass Finish untuk back cover dan aluminium untuk framenya. 9 Pro memiliki fingerprint bersama dengan tombol power, sedangkan V20 menggunakan Screen Touch ID. Dari baterai yang disematkan, 9 Pro unggul dengan 5000 mAh, sedangkan V20 sebesar 4000 mAh. Namun, keduanya menyertakan kepala charger yang sama, yaitu 33 watt. Bagaimana performa baterainya? Mari kita cek. Untuk pengujian video playback, 9 Pro menghabiskan 23 jam, sedangkan V20 23 jam 30 menit. Untuk V20, saat digunakan main Free Fire, satu game habis 3%, Mobile Legends 2 round habis 8%, dan main Genshin Impact 30 menit turun 12%. Sedangkan 9 Pro saat digunakan main Free Fire satu game habis 2%, Mobile Legends 2 round habis 10%, dan Genshin Impact untuk 30 menit turun 8%. Waktu charging 15 menit, V20 menambah 14%, sedangkan 9 Pro menambah 21%. Sementara untuk sampai 100%, V20 1 jam 15 menit, sedangkan 9 Pro 1 jam 30 menit. Selanjutnya ke performa benchmark. Secara keseluruhan kinerjanya mirip ya. Cek Geekbench 5, nilai untuk CPU testnya untuk 9 Pro 1658 poin dan V20 1689 poin. GPU test untuk 9 Pro 1123 poin dan V20 1264 poin. Sedangkan Antutu 8 sangat mirip, yaitu sekitar 281.726 poin. Untuk performa gamenya, dengan SoC Snapdragon 720, kedua HP ini melahap habis game-game happening dengan menggunakan FPS counter dari game turbo bawaan 9 Pro, sedangkan V20 menggunakan game booster Pro. Genshin Impact dengan kualitas low mendapatkan 19-31 FPS. Mobile Legends kualitas high mendapatkan 54-60 FPS, dan Free Fire dengan kualitas medium mendapatkan 40-60 FPS. Sedangkan V20 untuk Genshin Impact, Mobile Legends, dan Free Fire mendapatkan 55-61 FPS. Mungkin ini karena saya pakai aplikasi FPS yang kurang baik. Bagi Bro Enses yang tahu aplikasi FPS yang bagus, boleh diinfokan ke sini, nanti saya update di deskripsi hasilnya. Sekarang kita tes kameranya. Untuk kamera depan, V20 menggunakan 44 megapiksel, focal length 3,6 mm, HDR, bokeh, night mode, namun tidak bisa profesional. Fitur yang ada yaitu selfie soft light band, autofocus, steady face, selfie video, slow-mo selfie video, dual view, video art portrait video, termasuk mono video. Resolusi video dapat mencapai 4K, sedangkan untuk 9 Pro disematkan 16 megapiksel dengan focal length 3,74 mm, HDR, bokeh untuk potret, night mode, namun tidak bisa profesional, tanpa stabilization, slow-mo selfie video, dan face focus. Resolusi video dapat mencapai Full HD. Sekarang kita lihat hasil dari kedua HP ini. Assalamualaikum. Ya, kali ini saya menggunakan kamera dari V20. Gimana hasilnya? Saya tidak menggunakan mic, atau saya mengandalkan mic bawaan, dan juga mode bokeh. Gimana? Belakang saya bokeh ya. V20 ini juga menyediakan mode mono video. Kita lihat belakangnya hitam putih ya, hanya saya saja yang ada warnanya. Assalamualaikum. Saya sekarang menggunakan picture in picture. Nah, bagaimana hasilnya? Kali ini saya menggunakan
mode dual view video. Bagaimana hasilnya? Keren ya? Gimana? Oke nggak? Oke, lanjutnya ke kamera belakangnya. V20 menggunakan 64 megapiksel dengan focal length 5,42 mm, HDR, bokeh, night mode, profesional, cine kamera, high resolution, dual camera on, super, anti-shake, slow-mo, time-lapse, dan bokeh. 9 Pro menggunakan 64 megapiksel dengan focal length 5,43 mm. Memiliki HDR, bokeh, night mode, profesional. Punya fitur makro, tilt shift, glance, lengthen, CR code, slow-mo, time-lapse, dan bokeh. Sekarang kita lihat hasil dari kedua HP ini ya. Gimana hasilnya? Terlihat jelas kan? Bagaimana V20 memiliki kualitas yang sangat apik jika dibandingkan dengan 9 Pro, meskipun kamera 9 Pro juga apik sih. Oke, langsung saja kita kesimpulan. Dari semua pengujian yang kita lakukan, gimana hasilnya? Oke, kita bicarakan kekurangannya dulu ya. Untuk 9 Pro, kekurangannya layar masih IPS, tapi performanya cukup oke. Dimensi yang lebih besar dan berat sedikit dibanding V20. Jika dibandingkan V20, kelemahannya yang cukup kelihatan adalah kameranya, yaitu fitur yang dimiliki lebih sedikit dibanding V20. Namun performa kamera ini cukup baik dan dapat dijadikan andalan juga kok bagi Bro Reses ketika jalan-jalan. Sedangkan kelebihannya yang paling pertama adalah baterai yang lebih besar, memiliki infrared blaster, dan yang paling utama harganya cukup murah. Lanjut ke V20. Kekurangannya adalah baterainya kurang besar. Tapi V20 mampu melakukan efisiensi penggunaan baterai sehingga penggunaan HP ini dapat lebih tahan lama. Tidak memiliki infrared blaster, harga yang lumayan mahal bisa menjadi pertimbangan Bro Reses untuk memilih salah satu dari keduanya. Kelebihan utamanya adalah kameranya yang sangat apik, bahkan kameranya cukup untuk konten kreator. Selain itu, kelebihan yang lain adalah menggunakan layar AMOLED. Poin penting di sini adalah dengan mengeluarkan kocek yang lebih dalam, Bro Reses mendapatkan layar yang sudah AMOLED dan kamera yang sangat baik, terutama untuk videonya. Tapi bukan berarti kamera 9 Pro jelek ya. Mungkin begini umpamanya. Kalau kamera 9 Pro mendapatkan nilai 8, maka V20 mendapatkan nilai 9,5 dengan skala 10. Jadi, bagi kalian yang memiliki budget cukup untuk 9 Pro, maka pilihan 9 Pro juga worth it untuk dimiliki pada tahun 2021 ini. Namun, bagi kalian yang membutuhkan kamera yang sangat handal dan budgetnya bisa masuk ke V20, maka pilihlah V20. Oke, itu saja. IDTech Review pamit. Have a nice day dan selamat tahun baru. Wassalam. Hup, swing. Misi A.